tapi berani juga bersuara. Memang PIK itu adalah proyek biadab. Nah, pada kesempatan ini yang saya sampaikan, di samping nanti kapan kita keluar dengan rakyat rame-rame, yang kedua, mungkin saat-saat sebelum kita keluar rame-rame, kita perlu mengedukasi kepada rakyat, supaya rakyat tahu. Rakyat sampai sini banyak yang nggak tahu apa yang terjadi di pantai utara Tangerang, itu banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu benar, ada yang tidak tahu pura-pura. Kalau Ma'ruf Amin itu tidak tahu pura-pura. Wakil presiden nggak tahu, omong kosong lah itu. Tapi ada yang banyak yang tidak tahu. Dikira kita ini kurang kerjaan. Dikira nih saya, Pak Marwan, mungkin Pak Lain kurang. Enggak, kita nggak kurang kerjaan. Kita memang berjuang karena mempertanggungjawabkan umur yang diberi oleh Allah sampai sekarang masih ada di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya Bapak Kiai Haji Embai, tuan rumah, terima kasih yang telah menerima kami di sini. Giliran saya ngomong pada kesempatan ini. Tadi sebetulnya kita sudah punya kesepakatan. Tadi mungkin Pak Gani udah ngomong, siapa tadi Pak Haji Muksin, aku tadi termasuk yang lain sebagainya. Sekarang kita menghadapi satu kelompok manusia yang namanya oligarki hitam. Oligarki itu ada yang baik, ada yang jelek. Ini oligarki hitam dengan big boss si Aguan CS yang telah melakukan penindasan dan kezaliman yang luar biasa kepada rakyat pribumi, khususnya yang ada di Tangerang Utara, di mana dari kelakuan si Aguan CS ini melahirkan banyak pengkhianat. Saudara-saudara kita pribumi, kepolisian, terutama Polda Banten, silakan Polda Banten catat, abdesi sampai ke Menteri Dalam Negeri, BPN sampai ke Menteri ATR. Ini kumpulan pengkhianat. Ini kumpulan pengkhianat nih. Kenapa? Karena dia jolimin rakyat, saudara-saudara kita, merampas tanah rakyat, menipu, menindas, mengkriminalisasi, dan sampai kemudian korban itu ada yang tanahnya diambil, tidak diganti, yang bersangkutan dimasukkan buih oleh polisi. Salah satu di antara ada di sini Pak Budiarjo, ada Charlie Chandra, ada Haji Fuad. Jadi, dan itu bukan oknum menurut saya, bukan oknum. Tidak ada SHGB itu bisa keluar oleh satu orang oknum di BPN, nggak bisa. Itu berlanjut sampai ke kementerian sana. Jadi dari desa merekayasa, bantu BPN kabupaten, provinsi, sampai ke sana. Saya terus ingat, saya dikasih kirimin buku oleh seseorang, bukunya Sokrates, yang ditulis tahun 380 sebelum Masehi. Jadi 380 tahun sebelum lahir Nabi Isa. Apa kata Sokrates? Bukunya ada. Kalau pemerintah tidak bisa menegakkan keadilan di negara yang dikuasai, yang dipimpin dia, itu sama dengan negara itu sudah dipimpin oleh gerombolan perampok terorganisir. Itu bukan tulisan saya, tapi saya benar dengan saat ini. Rakyat menjadi korban perampokan rampok terorganisir, dari mulai pengusaha hitam sampai pemerintah. Nah, yang sangat disesalkan, Prabowo jadi presiden udah 6 bulan. Masa dia picek, dia budek? Kita tahu Prabowo nggak picek, nggak budek, nggak geblek, tapi nggak ada keputusan dia. Kita udah teriakkan berkali-kali. Nah, kesimpulannya berarti rakyat kita harus bersatu bergerak. Tadi udah disampaikan kesimpulan satu bergerak. Tadi Pak Jaki udah mengatakan saya bisa kerahkan 3.000 orang. Wah, saya siap pimpin. Tapi syaratnya bisa nggak rakyat keluar, dan jangan minta biaya. Gua pensiunan, saya ini pensiunan nggak punya duit.
Untuk makan saya cukup, tapi nggak usah perlu kasih makan. Saya nggak perlu kasih makan. Kenapa duit mah dari muda? Iya gitu. Jangan seperti kemarin di Kohot kita kumpulkan. Kohot agak mendingan lah, ada 5.000 3.000. Kemarin di gedung sini, gedung apa pemerintahan apa namanya PK depan apa PKB 2B, nggak tahu berapa ribu orang gitu. Nah itu makanya karena dan saya tahu yang namanya bajingan-bajingan rakus-rakus seperti Aguan tuh memang takutnya cuma sama rakyat. Dia nggak mampu untuk menyuap rakyat yang jumlahnya puluhan ribu, mungkin jutaan. Tapi kalau anggota DPR eksekutif yang sekarang diam itu, saya yakin dugaan saya sudah disuap sama Aguan. Yang sekarang diam itu. Kenapa saya bilang dugaan saya seperti itu? Mereka tuh nggak buta, nggak tuli. Jadi kalau katanya Haji Embai datang ke tempatnya Ma'ruf Amin, dia belum tahu, bohong. Bohong. Yakin. Sama juga katanya pernah tokoh agama Banten ini datang kepada PJ Gubernur Banten, ditanya masalah itu terpublikasi, nggak tahu masalah PIK 2 Banten, bohong. Tapi dia dalam rangka melindungi diri sendiri. Udah terlanjur terima ini, terima suap, dan kemarin bersebar di medsos. Salah atau benar, tapi medsos mengatakan Aguan telah menggelontorkan 50 triliun untuk membungkam aparat. Ada di medsos juga. Tapi rakyat nggak bisa, saya yakin. Apalagi kita ini yang katanya ber-DNA pejuang. Mudah-mudahan itu yang dibilang Haji Embai tadi, DNA orang tua kita tahun 45 pejuang. Di era sekarang sudah terdegradasi dengan duit. Saya takut sudah hilang lagi DNA pejuang itu sekarang. Mudah-mudahan enggak, Pak Haji. Mudah-mudahan enggak. Ya. Karena itu kita tinggal cari waktu kapan kita berteriak. Saya ngatakan kita berteriak rame-rame di sana, pasti mereka takut. Saya kebetulan bekas tentara, Pak. Mungkin sama Pak Saroni ini ya. Jadi kalau tentara itu berdoa itu wajib, tapi itu bagian usaha yang paling lemah. Bagian usaha yang paling lemah. Jadi usaha dengan fisik nomor 1, kedua mulut, dibarengi doa. Nggak boleh, kita bukan orang komunis berupaya dan ngomong tanpa doa. Kita harus berdoa gitu, yakin gitu baru. Ya pada orang-orang tertentu yang memang kondisi fisik, kondisi segala macam, ya kita butuh dukungan doa. Tapi berani juga bersuara. Memang PIK itu adalah proyek biadab. Proyek biadab. Nah pada kesempatan ini yang saya sampaikan, di samping nanti kapan kita keluar dengan rakyat rame-rame, yang kedua mungkin saat-saat sebelum kita keluar rame-rame kita perlu mengedukasi kepada rakyat supaya rakyat tahu. Rakyat sampai sini banyak yang nggak tahu apa yang terjadi di pantai utara Tangerang, tuh banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu benar, ada yang tidak tahu pura-pura. Kalau Ma'ruf Amin itu tidak tahu pura-pura. Wakil presiden nggak tahu, omong kosong lah itu. Tapi ada yang banyak yang tidak tahu. Dikira kita ini kurang kerjaan. Dikira ini saya, Pak Marwan, mungkin Pak Lain kurang. Enggak, kita nggak kurang kerjaan. Kita memang berjuang karena mempertanggungjawabkan umur yang diberi oleh Allah sampai sekarang masih ada di badan. Kata Pak Kiai Embai kan, kalau kita masih hidup kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga kok background kita, cuman nggak cari duit, nggak cari jabatan, apalagi udah jompo kita gini kok. Jompo kita kan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kita melakukan edukasi, terutama pada rakyat Tangerang Utara. Di sana itu pengkhianatnya ada yang berseragam, polisi, BPN, abdesi. Ada pengkhianatnya orang-orang yang cari makan, preman-preman itu. Tapi kenapa kita yang punya tanah sama preman itu? Saya di lokasi bakar tuh, lawan itu preman, bukan orang sini. Enggak berani. Tanya Pak Kojinudin ini, dia belum dikebukin aja, tapi udah ditolak sana ditolak sini gitu. Sama saya mungkin lihat kumis saya dia belum, tapi dia udah ngincer saya gitu. Gitu. Itulah kondisinya. Jadi kepada sini persatuan dan keberanian menurut saya perlu. Habis itu dibarengi dengan doa. Persatuan dan keberanian, tanpa dua itu berat kita, berat untuk menghadapi
kelompok perampok, bajingan yang dari pengusaha rakus dengan pejabat pengkhianat. Mungkin itulah Pak. Habis ini mungkin secara teknis kita bisa ngomong lebih rinci lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau omongan saya ini agak keras, tapi itu kan rasanya orang Banten biasa kan dengar suara saya keras. Saya 10 tahun kok di Banten. Ini udah 40 tahun saya latihan di tempat di Ciomas ini. Bener. Saya kalau minta makan kesulitan, saya ingat sama Abah Hasan Soid. Bah, minta sapi untuk dipotong gitu. Di sini saya lupa tadi itu, makanya deket sini gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.